Halo guys, selamat pagi. Sekarang gue udah di Lanut SDF atau Lanut Surya Dharma. Ntar kita mau meliput tempat-tempat bersejarah yang ada di Lanut Surya. Oke, ikutin terus. Nah ini guys, pangkalan TNI AU Surya Dharma. Oke guys, di belakang aku udah ada rumah bersejarah. Rumah sejarah. Rumah sejarah ini merupakan aset nasional. Dan selain itu rumah ini merupakan tempat perjanjian penandatanganan penyerahan kekuasaan Belanda terhadap Jepang. Mau tahu selanjutnya lebih detail, kita masuk dalam rumah. Nah ini nih guys yang aku maksud rumah sejarah dari peninggalan zaman Belanda. Nah guys, ini bagian depan ada tulisan-tulisan Jepang, gue nggak tahu artinya apa. Terus di belakang ada bendera Indonesia, ini Jepang, ini Belanda. Bener nggak bu? Ada lukisan Kali Jati Tempo dulu. Nah ini kita udah masuk ke dalam rumahnya nih guys. Oke, nanti kita bakal ke dalam-dalam, kita bakal mengulas dan meninjau, dan ada penjelasan sedikit dari Kadis PNAU Marsma TNI Fajar Adrianto. Nah ini ada kayak prasasti gitu ya. Oke, sekarang saya sudah bersama Kepala Dinas Penerangan TNI AU. Sekarang ini kita di rumah sejarah di dalamnya. Dan ini di ruangan apa, Kadis? Ini ruang pertemuan antara pemimpin Jepang saat itu dengan pemimpin Belanda. Di sini kita bisa lihat tempat duduk Jepang diwakili oleh Letjen Hitoshi Imamura. Kemudian Belanda ini diwakili oleh Oke guys, ikutin terus. Letjen Terpurtan. Secara ilustrasi lukisan sudah dilukis saat itu di sini. Nah ini ada lukisannya nih. Di sini ada bendera Belanda menyerah, dan ini bendera Jepang yang menang saat itu. Ini bendera. Sehingga sejak bulan Maret 1942 kita resmi dijajah oleh Jepang. Ini Jenderal Imamura yang mendapatkan kemenangan saat itu. Dan ini Jenderal Terpurtan yang menyerah. Disaksikan oleh para petinggi Jepang dan Belanda. Masuk ke kamar, ruangan. Ini kamarnya ada tawon. Ini ranjang ya guys, kasur. Ini tempat tidur zaman Belanda dulu, masih terbuat dari besi. Masih asli semuanya, besi aja tidak ada kasurnya, kasurnya Tapi keren di bawah pakai kayu gitu. Enggak lah, pakai kasur, cuma ini besi masih asli, kasurnya yang Belanda. 1942, ini tahun Masehi. Tahun Masehi. Tahun Jepang. Dan ini apa namanya, dokumen penyerahan dari Belanda. Kita terjemahannya di bawah ini. Ini bahasa Belandanya. Ini bahasa. Oh bahasa sama dengan itu Jen? Iya sama, ini bahasa Belandanya, ini bahasa Jepangnya. Terus Jepang. Tanggalnya 8 Maret 1942. Sejak 8 Maret inilah kita move on dari Belanda ke Jepang, dari Eropa ke Jepang. Jadi bukan dari Eropa ke Jepang, Jepang. Sarangnya yuk. Jepang, potret. Blur. Ini ada monumen yang dibuat oleh Jepang. Ini Panglima Imamura. Panglima Imamura itu Jepang siapa? yang memimpin penyerangan ke sini. Jadi Panglima Imamura itu yang memimpin penyerangan Jepang ke Indonesia dan mengambil kekuasaan Indonesia dari Panglima Belanda secara Terpurtan. Panglima. Apa nggak saya? Sudah ya. Panglima tempur dispen. Oke guys, selesai di rumah sejarah. Sekarang kita menuju ke makam Jepang ya Pak. Kita menuju ke makam atau monumen Jepang. Hey. Ikutin terus ya.
Oh ya, sekarang kita udah sampai di mana tempat monumen sejarah tentara Jepang. Di sini kan pernah terjadi perang hebat antara Jepang sama Belanda. Nah, disitulah monumen itu dibuat untuk menghormati tentara Jepang yang gugur. Jadi di sini adalah kapal pahlawannya orang Jepang. Ya, disebut monumen sejarah tentara Jepang. Ini peringatan gugurnya tentara Jepang. Dan nggak tahu artinya apa. Ya, itu Karena tulisannya itu. Nah, konon di sini bukan konon ya. Di sini dulu area makam, dan sampai sekarang area makam ini hanya berupa rumput-rumput. Memang ada bekas-bekas tembok itu di bawah dan belum pernah dibongkar. Belum pernah Lubangnya dibongkar. masih ada, katanya demikian. Ini pakatnya lebih tinggi di situ, agak tinggi. Terus ini dia serdadu-serdadu yang lain sampai ke sana. Makamnya Sersan Kinoshita. Sersan Kinoshita, guys. Oke, sekarang selesai di mana? Taman sih, monumen sejarah tentara Jepang. Sekarang kita mau bergeser ke Bangkar. Masih semangat kameramen? Masih dong. Kameramen Angga masih semangat? Kenapa sih itu jawabnya? Ternyata ke Bangkarnya kita harus menempuh dengan jalan kaki. Sepertinya deket ya Bu dari taman itu ke Bangkar. Sekitar 60 km. Jauh dong. meter maksudnya. Jauh dong. Kurus kita Bu. Terus kan kita biar semangat, harus jalan sehat. Semangat juang. Jangan kalah sama pejuang zaman Nah, dulu yang kita juga kemana-mana harus jalan. semangat. Ya nggak Pak? Kenapa kalau ke Bangkar? Nggak jadi. Kok nggak jadi sih? Masih semangat Mas Kawal? Semangat dong. Oke, Sobat Jim Jimput, sekarang kita udah sampai di pangkalan TNI AU Suridharma Wing 8. Nah, kayaknya bangkarnya tuh di dalam sini. Yuk, kesini. Nah guys, sampai ke bangkarnya. Yuk kita masuk. Boleh turun. Sampai di bangkarnya nih. Itu ada bendera Jepang. Ini ada bendera Belanda. Bendera Indonesia, bendera Jepang. Bendera Belanda. Bangkar itu tempat persembunyian pas kita perang, guys. Ini manjat sini kakinya. Oh, kayak gini. Ini kafe Guys, ini masuk lagi ke dalam. Oh, ini buat penyimpanan minuman. Nah, ini foto-foto waktu kunjungan tentara Jepang ke Lanut Suryadharma. Guys, tentara Jepang ya. Oke, Sobat Jim Jimput. Sekarang kita sudah di landasan. Ada Pak Jarad. Terus ini mau ke Pusdiklat Terbang Layang. Sebelum ke Pusdiklat Terbang Layang, emang kita ke situ ya? Enggak. Ini ada. Oh ya. Jadi ini bangker kecil, nggak boleh masuk karena ada ininya, ular. Yang tim-tim sukses Subdispenum. Tuh guys, jadi cuma segitu aja tuh bolehnya. Serem kan kalau misalnya gue masuk ke dalam tuh sudah ularnya. Itu udah bener ya. Oke, sahabat Jim Jimput dimanapun anda berada, sekarang sudah berada di hanggar Pusdik Terla dan Mohan Shelter. Yang jauh, guys. Sombong amat. Jadi sementara kita pisah ranjang dulu. Nah, sini agak adem nih. Adem Shay. Halo guys, tetap semangat. Tuh, jadi terbang layang ini tuh kayaknya ada satelitnya ya. Kita bakal cari tahu pesawat ini tuh diterbanginnya pakai apa, pakai mesin atau menggunakan apa, atau mengandalkan angin. Tuh guys,
Jadi infonya pesawat terbang layang ini, bukan infonya ya, emang pesawat terbang layang ini terbangnya itu ditarik pakai pesawat, kayak pesawat itu kan. Nah, dia dilepasin, jadi dia tanpa mesin guys. Nih tuh. Jadi dia diterbangin pakai pesawat induk dulu yang besar. Kalau udah di atas ketinggian, kurang tahu sih ketinggiannya berapa, baru dia dilepasin. Oke guys, sekian dulu vlog aku hari ini bersama Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara, Marsma TNI Fajar Adrianto. Nah, itu tadi sedikit saya dan Kadispen mengulas beberapa tempat bersejarah yang ada di Lanut Surya Dharma di Kalijati. Oke, saksikan terus vlog aku di channel Jim Jimput. Bakal banyak yang seru-seru dan pasti bikin kalian penasaran. Oke, ikutin terus. Jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa share juga. Dah.